Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita di kesempatan yang baik ini tentu dalam acara dan program kesayangan kita yaitu kajian kitab Aqidah yang kita ambil dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna berada. Kini saatnya kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan tema atau pembahasan yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu waktu itu, bahwa wajibnya kita menyerah terhadap ketetapan Allah SWT, atau wajibnya kita menerima keputusan Allah atau hukum Allah dan Rasulnya, dan kita mendahulukan hukum Allah itu di atas semua pendapat-pendapat manusia. Dan inti yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa memang segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi terkait dengan al-qadar ya. Qada dan qadar. Bahwa semua yang berlalu atau semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kapan? Sekarangkah ditetapkan itu? Tidak. Penetapan itu sekarang kan hanya penciptaan aja gitu. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi intinya bahwa semua itu kita wajib untuk menerima, untuk kita taslim ya, menyerah, untuk kita menerima dengan lapang dada segala ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Syekh Abdurrahman ya Ibn Nasir Al-Barrak Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan pembahasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu beliau waktu itu terakhir ya kita bahas karena durasi waktu kita kemarin itu tidak cukup, yaitu sampainya kita pada pembicaraan masalima fidinihi ya illa man sallama lillahi azza wa jalla illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala yaitu yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, tidaklah selamat seseorang dalam agamanya kecuali orang-orang yang menyerah kepada Allah azza wa jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyerah kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana di sini? Maksudnya kata Asy-Syaikh, yalhar ya, nampaklah minasiyaq dari dari bentuk kalimatnya, annahu yuridu taslim. Jadi dari arah pembicaraan yang diinginkan oleh Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nampaklah dari bentuk ataupun arah dari kalimat yang beliau bawakan di sini bahwa annahu yuridu taslim li syar'illahi fi masail ilmiyah al-i'tiqadiyah wa fi masail al-amaliyah. Bahwa Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu menginginkan adanya taslim. Taslim artinya adalah kita ini menyerah ya, menerima semua ketetapan Allah SWT, yaitu at-taslim syar'illah, yaitu menerima dan menyerah terhadap ketentuan Allah SWT di masail ilmiah al-i'tiqadiyah, dalam masalah-masalah ilmiah yang sifatnya i'tiqadiyah dan masalah-masalah amaliyah. Artinya baik dalam masalah i'tiqadiyah ataupun amaliyah kita menerima semua ketetapan Allah SWT. Artinya dalam perkara akidah kita terima, dalam perkara muamalah juga kita terima, dalam perkara amaliyah maksud saya diterima. Semua ketetapan Allah kan. Terkait dengan perkara akidah misalkan apa? Misalkan terkait dengan al-imanu billah. Kita terima. Iman dengan kepada Allah ini kan banyak hal yang terkait dengannya kan. Al-imanu biwujudillah,
al-imanu bi asma'ihi, al-imanu bi sifatihi, al-iman bi rububiyatihi, al-iman bi uluhiyatihi, dan sebagainya dan sebagainya. Ini terkait dengan itu. Misalkan begitu, itu kita terima. Ya. Apalagi dengan malaikat-malaikat Allah kita terima juga. Dengan Rasulnya, dengan kitab-kitabnya, dengan hari akhir, dengan qada, semuanya kita terima. Jadi tidak boleh kita, ini masalah intiqadiyah. Bukan hanya itu aja terkait dengan intiqadiyah, banyak lagi. Ya. Misalkan terkait dengan apa lagi umpamanya? Bagaimana akidah kita terhadap kita katakanlah mahsyar misalkan. Ya, terkait dengan al-haud, yaitu telaga para nabi, termasuk telaga nabi kita Muhammad SAW tentunya. Begitu juga dengan al-jannah wan nar dan sebagainya dan sebagainya. Ini wajib kita untuk taslim, ya, terhadap ketetapan dan ketentuan Allah SWT, baik dalam permasalahan i'tiqadiyah maupun amaliyah. Amaliyah seperti apa? Ya salat misalkan, zakat, puasa, haji, umrah dan lain, itu kita terima, ya. Fa inna dina yatadammanu qismaini. Agama ini hanya dua bagian besar. Ya, yatadammanu qismaini. Agama ini terkandung dua bagian besar. I'tiqadat wa a'malun. I'tiqadat, i'tiqad keyakinan dan a'mal, yaitu amalan-amalan. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan huda dan dinil haq. Apa itu huda? Al huda huwa al ilmu nafi', wa dinul haq al amalus salih. Jadi kalau kita terjemahkan, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya membawa ilmu yang bermanfaat dan mempraktekkan amal yang saleh. Artinya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, menginformasikan semua informasi yang terkait dengan agama, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam begitu sangat lengkap, begitu sangat runut dalam menjelaskan semua permasalahan agama. Nabi SAW datang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Artinya beliau membawa ilmu dan sekaligus mempraktekkan atau mengaplikasikan atau menjalankan ilmu itu. Jadi Nabi SAW itu betul-betul paripurna di dalam memberikan contoh. Jadi tidak hanya teori, tetapi juga praktek langsung begitu. Makanya kita rugi kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Meskipun banyak orang yang kayaknya nggak paten Pak Ustadz. Ya akhi, mana yang terbaik dari semua pelaksanaan ini yang sesuai dengan sunnah Nabi, meskipun menurut kita nggak paten gitu. Contoh misalkan penyelenggaraan jenazah. Banyak orang di masyarakat kita kan banyak yang ditambah-tambahi itu. Banyak yang dibuat-buat itu. Yang semestinya nggak ada. Merepotkan orang lah, membuat orang jadi sibuk lah, biaya orang jadi banyak habis lah. Misalkan begitu gitu kan. Padahal sunnah Nabi itu sederhana aja. Setelah selesai disolatkan, ya langsung dibawa. Nggak ada acara-acara lain lagi. Paling orang-orang soleh memuji dia. Bukan dipaksa seperti kita sekarang ini kan ada kesan dipaksa gitu. Bagaimana menurut jamaah sekalian terkait dengan jenazah ini? Baik. Nah, jadi tekanan suaranya juga udah minta jawaban gitu kan. Intonasinya itu baik. Jadi kita pun ya ada orang-orang yang nggak jelas ya baik, tapi dia juga nggak kenal siapa ini jenazah dan lain-lain gitu kan. Memang ada sunnah Nabi begitu, bahwa memang yang memuji itu orang soleh gitu, memberikan tazkiyah semacam rekomendasi lah. Artinya sesuai dengan yang diketahuinya selama ini jenazah ini gitu, bahwa dia adalah orang yang soleh, bahwa dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, menegakkan agama Allah. Bukan seperti yang sekarang ini, yang semua orang menjawab, orang-orang siapa juga bahkan yang nggak kenal dengan jenazah gitu. Apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya kelak persaksian kita itu di hadapan Allah? Kita bilang jenazah ini orang baik, padahal selama hidupnya jarang sholat. Ini orang baik seperti itu, gitu kan? Selama hidupnya dia bertengkar dengan ayah bundanya misalkan. Selama hidupnya dia tidak pernah tidak pernah puasa misalkan. Apakah ini orang baik? Nah, jadi ini persaksian kita ini nggak mudah, ikhwan. Maksud saya bahwa inilah kalau kita jauh dari sunnah Nabi SAW, akhirnya membuat-buat, ngada-ngada, ditambah-tambahin, berkreasi sendiri, yang akhirnya kita tidak taslim, tidak kita menyerah, dan kita tidak mencukupkan, dan tidak puas dengan sunnah Nabi SAW. Nah ini penyakit sebenarnya. Kita nambahi kerjaan gitu kan, tapi nggak ada pahalanya justru gitu.
Bukan kita nanti biasa-biasa aja kalau orang buat bid'ah ya udah bid'ah. Itu bid'ah itu nggak mudah, itu berat perkaranya. Ngapain juga lah kita ini manusia kan pada dasarnya malas kan. Sifat malas kita itu banyak gitu. Apalagi untuk ibadah karena kan syaitan ganggu kita kan. Gitu kan. Ya udah kita cukupkan aja yang sunnah-sunnah lebih bagus gitu kan. Maka kata para ulama di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iqtisadu bi sunnati khairum minal istihadi fil bid'ah. Santai ya, sederhana tapi sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi bid'ah. Oh, ini banyak amalannya. Tapi satu pun nggak sesuai dengan sunnah. Apa yang mau diterima begitu kan? Jawabannya banyak tapi salah semua gitu. Jawabannya dikit tapi benar. Kan yang dikit ini yang berarti menjadi tolak ukur dan yang menjadi hal yang diterima kan begitu. Jadi maksud saya bahwa kita taslim. Jadi kita ridho aja mencukupkan dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang terbaik. Meskipun menurut kita ini kayaknya nggak paten. Gitu kan. Manusia kan begitu dia. Kayaknya nggak paten Pak Ustadz. Gitu kan. Udah sunnah itu yang terbaik. Yang tidak ada lebih baik dari itu lagi. Ikhwati fillah. Azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Qala ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman berikutnya. Itu terdapat dari kalau huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq At-Taubah 33. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman berikutnya, apa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah selain hukum Allah aku mencarinya? Apakah aku mencari hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla? Dalam surah Al-An'am ayat 14. Ini tentu sirahnya bentuknya pertanyaan, artinya apakah hukum selain Allah yang aku cari yang hukum selain Allah ini tidak bisa memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kan begitu. Ya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala ketetapan, ketentuan dalam peribadatan ini kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik fi hukmihi ahada, dan tidak ada seorang pun yang bersekutu, ya, tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam hukum Allah Azza wa Jalla. Artinya yang berhak menentukan hukum itu hanya Allah Azza wa Jalla dan tentu Rasulnya, karena Rasulnya diberikan izin, diberikan rekomendasi ya untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Ingat, hukum Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat tidak pernah bertentangan. Kalau kata Allah halal, pasti kata Rasul halal. Kalau kata Rasul haram, pasti kata Allah haram juga. Nggak pernah bertentangan selama-lamanya sampai kiamat ditegakkan, ikhwati fillah. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Dalam surah Al-Kahfi ayat 26. Qala ta'ala fi tahkimir rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang tahkim, tentang hukum yang disampaikan oleh Rasul. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah bersumpah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim pada perkara yang mereka persisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka kedongkolan terhadap apa yang kau putuskan dan mereka menyerah dengan setotal-totalnya. Ketetapan Rasul sama dengan ketetapan Allah. Kata-kata Rasul halal, itu kata Allah halal juga. Kata Allah halal, pasti kata Rasul halal. Ini tidak pernah bertentangan dua-duanya, ikhwati fillah, sampai hari kiamat. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak akan pernah beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka persisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka itu kedongkolan terhadap apa yang kau putuskan, terhadap apa yang kau tetapkan oleh Muhammad, dan mereka menyerah dengan setotal-totalnya. Jadi ini
apa namanya nih, ayat Allah Azza wa Jalla terdapat dalam surah An-Nisa 65. Menegaskan apa ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, menegaskan bahwa kita ini semua harus totalitas dalam menerima sunnah Nabi SAW. Ya mohon maaf aja, yang nggak sunnah nggak usah dipakai, begitulah kira-kira. Sebenarnya kalau kita ingin memainkan sunnah atau melaksanakan sunnah gitu kan, itu hidup kita lebih enak, sederhana, cepat, ringkas, instan gitu. Instan tapi sunnah gitu kan. Daripada lama-lama tapi nggak sunnah gitu loh. Ini sebenarnya kalau sunnah ini sesuai dengan fitrah manusia. Manusia kan biasanya malas kalau ibadah. Maka di antara untuk mengimbangi malasnya itu ya ibadah itu singkat. Memang begitu adanya gitu kan. Kenapa orang kadang-kadang malas ibadah? Karena banyak kali aksesoris atau kita katakan atribut-atribut yang notabene itu tidak dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Baik. Maka bagaimana? Fala budda min taslim li hukmi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa namanya ini? Maka harus menyerah ataupun menerima semua hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qabuluhu bi insyirahi sadrin, dan menerimanya dengan dada yang lapang. Jadi bukan dengan dada yang dada yang sempit, dengan lapang dada kita menerimanya. Wa tibi nafsin, dan jiwa yang baik. Ya, fa innahu la yatahaqqaqu al-imanu kamilan illa bi hadhihi syurut ma'al iman bihi. Maka iman tidak bisa terwujudkan secara sempurna kecuali dengan syarat-syarat yang ini tadi, yaitu menerima dengan lapang dada, kita jiwa yang baik menerimanya, ma'al imani bihi, dan kita yakin dengannya. Jadi bukan hanya sekedar terima tapi tidak diyakini. Kita yakini dan kita terima dengan lapang dada, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa anna ma ja'a bihi haqqun min indillah, apa yang dibawa oleh Nabi itu kebenaran dari Allah. Wa anna ma hakama bihi fi kulli masail ad-dini wal haqqu wal 'adlu was shawabu, dan segala yang ditetapkan oleh Rasul, diputuskan oleh Rasul dalam semua masalah agama, itu adalah sebuah kebenaran, keadilan, dan kebenaran. Dia adalah sebuah kebenaran dan keadilan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam inna ma yahkumu bi syar'illahi wa hukmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan hukum dengan syariat Allah dan hukumnya. Maka kata Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan setegas-tegasnya terhadap Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa ketika kita taat kepada Rasul, itu sedang kita taat kepada Allah. Maka sedang kita maksiat kepada Rasul, maka kita sedang maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan satu yang kita maksiati, dua-duanya kita maksiati. Ketika kita taat, dua-duanya kita taati. Demikian ikhwati fillah, azallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Dalam surah An-Nisa ayat 80. May yuti'il rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia sungguh taat kepada Allah. Allah yang nyampaikan dalam surah An-Nisa 80 ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Karena apa yang dibawa oleh Rasul kebenaran. Apa yang dilarangnya itu adalah keburukan mutlak. Dan yang diperintahkan Rasul kebaikan mutlak. Makanya kalau kita lihat dalam firman Allah SWT dalam An-Nisa 59 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kata para ulama tafsir memberikan penjelasan yang begitu luar biasa bahwa kenapa Allah SWT mengulang kata atiu itu. Padahal kalau dalam bahasa Arab kan cukup dengan huruf atof. Huruf atof itu huruf penghubung. Jadi artinya cukup sekali Allah SWT katakan kan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha war rasulah. Cukup, selesai. Ya juga maknanya selesai gitu kan. Tapi Allah SWT menegaskan. Kenapa kata para ulama tafsir? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Itu satu. Yang kedua, semua perintah Allah adalah kebaikan mutlak. Semua perintah Rasulullah kebaikan mutlak. Dan larangan Allah dan Rasulnya itu keburukan mutlak. Nggak seperti manusia. Kalau manusia melarang, apakah itu keburukan mutlak? Belum tentu. Memerintahkan apakah kebaikan mutlak? Belum tentu. Demikian ikhwati fillah. A'azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul adalah kita ambil. Apa yang dilarang ya ditinggalkan. Sesederhana itu sebenarnya. Masalahnya kalau udah sampai ke masyarakat itu dimodif. Itu kan masalahnya, modifikasi ini gitu kan. Kalau kita mencukupkan diri dengan sunnah enak.
Masalahnya kan orang nggak puas dengan sunnah. Kayaknya ada yang kurang Pak Ustadz. Gitu kan. Ada yang kurang Pak Ustadz katanya. Apanya yang kurang? Ya ini yang ditambah-tambah ini. Gitu kan. Ini yang menjadi masalah ikhwati fillah. Kenapa kita tidak puas dengan sunnah Nabi SAW? Ustadz, bukankah perbedaan itu ada? Ya, perbedaan itu ada. Selama didukung oleh dalil, bukan asal beda. Gitu kan. Ustadz begini, saya begini kan boleh. Anda buat begitu itu harus ada dalilnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, laisa kullu khilafin ya mu'tabar. Bukan setiap khilaf itu bisa dianggap jadi sebagai khilaf. Illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Kecuali ada khilaf itu yang didukung oleh dalil gitu loh. Bukan asal yang penting khilaf. Bukan. Khilaf Anda boleh berkhilaf kalau ada didukung oleh dalil. Oh begini boleh, ini begini boleh. Ini karena dua-duanya ada dalil. Makanya disebut dengan khilafut tanawwu'. Bukan khilafut tadad. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Rahmatan wasi'atan. Wa qad kharaja an hadha sabili al-mubtadi'atu ala ikhtilafi bid'ahihim. Dan telah keluarlah dari jalan ini. Yaitu pelaku bid'ah. Ala ikhtilafi bid'ahim. Ya. Dengan berbagai macam bid'ah mereka. Dan telah keluar dari jalan ini para pelaku bid'ah dengan berbagai macam bid'ah mereka. Karena kalau pelaku bid'ah, dia pastilah menolak sunnah. Walaupun dia nggak mengatakan saya nolak sunnah, saya nggak begitu dia memang. Tapi dengan cara apa dia menolak sunnah? Dengan perbuatan dia. Dengan dia menambah-nambah misalkan. Dengan dia memodifikasi, dengan dia mengedit, dengan dia mensisipkan. Gitu. Jadi ini yang bermasalah ikhwati fillah. Sederhana agama ini sebenarnya, tapi orang kan membuatnya ribet, orang membuatnya jadi nggak semangat ibadah. Kenapa? Karena bumbu-bumbunya terlalu banyak gitu. Dibumbu-bumbui gitu. Yang ini pada dasarnya gitu. Ya, sehingga kadang sunnah itu jadi kabur. Jadi yang dominan itu kadang-kadang bid'ahnya gitu, bukan sunnahnya lagi. Ini berbahaya ikhwati fillah. Maka saya mengajak diri pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ayo kita berpikir ulang. Bagaimana tentang ibadah yang selama ini saya lakukan? Apakah sholat saya berdasarkan ilmu? Apakah saya sholat selama ini benar-benar memang mempelajarinya? Dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Atau saya sholat ngikut-ngikut orang aja. Pandai-pandai sendiri gitu. Pandai-pandaian sendiri. Gitu kan. Ini perlu kita untuk revisi, perbaiki dengan baik. Itu modal kita menuju akhirat ikhwati fillah. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi pelaku bid'ah dia keluar dari sini. Karena dia tidak mencukupkan dengan hukum Allah. Apalagi dengan hukum Rasulullah SAW. Falam yaqna'u bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggak puas dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nyata kan. Mereka enggak puas, pasti nambah-nambahi, pasti membuat-buat baru. Yang kadang-kadang sunnah itu jadi kabur, enggak ada lagi sunnahnya, bahkan kadang-kadang yang ada bid'ah semua gitu. Ini berbahaya. Fal mu'attilah baik dalam perkara i'tiqad, akidah maupun dalam perkara amalan ya. Jadi jangan dianggap bid'ah itu hanya pada perkara amalan. Sering saya sampaikan amalan karena itu yang contoh yang memang membumilah di tengah-tengah masyarakat. Di akidah pun ada seperti ini. Fal mu'attilah, maka orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Yarawna anna kullama fil Qur'ani was sunnah min sifati Rabbi subhanahu wa ta'ala laysal muradu minha dhahiraha. Ini dia, mu'attilah. Mu'attilah ini para pengingkar sifat. Mereka memandang bahwa semua yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dari sifat-sifat Allah SWT itu bukanlah maksudnya secara zahirnya. Gitu. Contoh tangan. Bukan tangan maksudnya itu. Tapi apa? Kudro. Gitu kan. Mulailah. Satu-satu dipreteli. Ya. Apalagi ini mu'attilah ya. Itu mu'attilah. Misalkan apalagi sifat tangan misalkan. Sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia. Oh bukan turun. Lain-lain banyak lah. Ya. Wa ahlu tafwid yarawna annaha la ma'na laha. Sementara ahlu tafwid itu mereka berpandangan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada makna baginya. Ini ahlu tafwid atau disebut dengan mufawwidah. Kalau tadi mu'attilah. Al-mufawwidah itu artinya dia menyerahkan kepada Allah makna dan kaifiyahnya. Ini keliru. Karena secara makna kita paham gitu loh. Yang enggak kita tahu itu kaifiyahnya kepada Allah SWT. Karena kita tidak pernah melihat Allah SWT. Dan Allah udah kunci kan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah SWT tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Tapi Allah tetapkan Allah wa huwas samiul
basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka kaidah yang dibuat oleh para ulama berdasarkan ayat ini, isbatul nafyul mujmal, isbatul mufassal, yaitu menafikan secara global sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu, tetapi isbatul mufassal, menetapkan yang terperinci. Bukankah manusia bisa mendengar dan bisa melihat? Jawabannya iya. Kalau kita tanya mereka yang para Mu'attilah dulu lah ya, Mu'attilah, para pengingkar. Bukankah manusia bisa mendengar dan melihat? Iya bisa. Allah bisa mendengar maha melihat enggak? Iya bisa. Maka kita katakan, kalau begitu, apakah sama pendengaran Allah dan penglihatan Allah? Enggak sama dong. Maka begitulah seharusnya kita berbicara dengan semua sifat. Maka kita katakan tangan, iya tangan ada. Ya, tangan ada. Tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Kenapa pada kalimat sama wal basar kita bisa begitu, tapi ketika giliran tangan dan lain-lain kita nggak berani. Nah, ini tidak ada konsistensi dalam perkara ini tentunya. Ini kekeliruan ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yang seharusnya kita menetapkan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, tanpa kita ingkari, dan tafwid di sini yang ditafwid oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu kaifiyahnya kepada Allah. Bukan makna. Ini tentu kekeliruan daripada ahlul tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Kita katakan maknanya kita pahami. Tangan, ya tahu tangan ini tangan. Ini namanya tangan. Wajah ya wajah ini. Begitu kan. Masalahnya kalau sudah terkait dengan Allah SWT kita tidak tahu. Karena memang informasinya nggak ada. Kan begitu ikhwati fillah. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tentu penjelasan seperti ini bagi sebagian orang berat untuk menerimanya gitu kan. Berat untuk menerimanya. Kok bisa seperti ini? Padahal ini bukan perkara yang sulit sebenarnya ikhwati fillah. Semoga kita semuanya dikuatkan oleh Allah SWT untuk menerima akidah yang seperti ini. Akidah yang diyakini oleh Rasulullah, diyakini oleh Abu Bakar, diyakini oleh Umar, diyakini oleh Utsman, diyakini oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat semuanya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa hadha khurujun an tahkimi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk keluar dari hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'attilah dan tafwid. Wa anni ridha bi hukmihi, dan ini keluar dengan ketetapan Rasulullah SAW. Wa taslimi lahu, dan ini keluar juga dari bentuk penyerahan atau menerima terhadap hukum Rasulullah ketika kita memahami seperti yang dipahami oleh Mu'attilah atau kita mentafwid seperti ahlu tafwid. Ma'indahum, maka di sisi mereka yaitu Mu'attilah dan tafwid, annal haqqo fi ma'rifatillah, bahwa kebenaran dalam mengenal Allah SWT, wa fi ma yajuzu alaihi wa ma la yajuzu alaihi wa ma'arafuhu bi uqulihim. Nanti kita lanjutkan ya setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa al-Mu'attilah dan juga ahlu tafwid, Mu'attilah ini para pengingkar sifat Allah SWT, dan tafwid artinya menyerahkan mereka ini makna dan kaifiahnya kepada Allah. Ahlussunnah wal Jamaah ya itu hanya menyerahkan kaifiahnya. Kalau maknanya kita pahami. Begitu ya. Nah, maka di sini katakan Mu'attilah dan tafwid ini, ahlu tafwid ini atau mufawwidah ini, itu keluar daripada hukum Rasulullah atau ketetapan Rasulullah SAW dalam perkara ini ya. Mereka keluar daripada hukum Rasulullah dan mereka keluar dari tidak ridho dengan ketetapan Rasulullah, tidak menyerah kepada ketetapan Rasulullah. Fa'indahum, maka di sisi mereka, annal haqqo fi ma'rifatillah, bahwa kebenaran dalam mengenal Allah dan pada perkara yang boleh bagi Allah dan apa yang tidak boleh bagi Allah, itu yang diketahui oleh akal mereka. Jadi artinya yang menjadi rujukan dan sumber primer dan utama mereka dalam perkara ini adalah apa? Adalah akal mereka, bukan dalil. Bukan dalil, itu dia.
Gitu kan. Wa matmun hadzal kalam anna rasula, dan matmun ini apa namanya ini? Kandungan perkataan ini bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yubayyin lin-nasi ma yajibu an ya'taqiduhu fi rabbihim. Nah, konsekuensi atau kandungan dari perkataan mereka itu bahwa terkait dengan mengenal Allah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ada terkait dengan akal. Akal menjadi rujukannya dan sumber utamanya. Maka konsekuensi ataupun konsekuensi logis dari perkataan mereka ini menunjukkan bahwa seolah-olah Rasul itu belum menjelaskan kepada manusia apa yang wajib untuk diyakini terkait dengan Allah Subhanahu. Fataraka hadal ilma al-azim. Rasul kata, dari konsekuensi perkataan mereka ini, maka seolah-olah Rasul meninggalkan ilmu yang sangat agung, yaitu, dan ilmu yang sangat agung ini adalah huwa ahamul ulum, ilmu yang paling terpenting, wa ajalul matalib, dan hal yang paling ajalul matalib, yaitu hal yang paling dicari, yaitu hal yang paling mahal untuk dicari. Tapi Rasul meninggalkannya bila bayan, tanpa ada penjelasan. Artinya saya ingin mensederhanakan lagi bahwa kalaulah kita mengambil pernyataan Mu'attilah dan Ahlu Tafwid misalkan di sini, yang mereka mengatakan bahwa terkait dengan apa yang boleh bagi Allah, apa yang nggak boleh, dan bagaimana cara mengenal Allah itu sumbernya adalah akal. Maka pernyataan mereka ini itu berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi tuduhan kepada Rasul. Tuduhannya apa? Bahwa Rasul belum menjelaskan kepada manusia bagaimana cara berakidah yang benar. Sehingga mereka harus buat lagi kan gitu. Rasul belum menjelaskan ini. Rasul meninggalkan ilmu yang sangat agung dan hal yang paling dicari. Tanpa ada penjelasan apapun dari Rasul. Itu konsekuensi perkataan mereka. Ini tuduhan serius pada Nabi SAW. Dan ini tuduhan yang sangat dusta dan sangat keji. Tidak ada satu perkara pun yang terkait dengan agama kecuali Rasul sudah jelaskan. Ya, maka kalau kita lihat bagaimana Abu Dzar mengatakan tidak ada burung yang terbang mengepakkan sayapnya. Ya, kalau situ ada kebaikan, Nabi sudah nyampaikan. Ya, tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatkan umatnya kepada surga kecuali sudah beliau jelaskan, dan tidak ada suatu keburukan pun yang bisa membawa mereka kepada neraka kecuali Nabi sudah ingatkan. Begitu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang yang hari ini ya mengambil seperti Mu'attilah dan Ahlu Tafwid sebagai contoh di sini, itu mereka sebenarnya menuduh Rasul secara tidak langsung bahwa Rasul belum menjelaskan ini. Jadi perlu kita buat-buat lagi begitu. Ini tuduhan serius. Jadi bukan perkara mudah, ikhwan. Jadi kalau kita menyelisih Rasul, itu nggak gampang, konsekuensi hukumnya luar biasa. Konsekuensi hukumnya itu luar biasa, ikhwan. Jadi bukan perkara mudah dalam perkara ini. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita main-main dalam perkara ini. Kita betul-betul istiqamah memegangi sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita bermain-main, jangan sampai salah, karena fatal akibatnya. Fatal jiddan. Nah, gitu. Berbahaya sekali. Maka cukupkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nggak perlu kita mencari kanan dan kiri, udah. Apa yang kata Rasul? Ridho kita menyerah, udah. Rasul bilang Allah Azza wa Jalla bisa mendengar, bisa melihat, terima. Rasul bilang Allah punya tangan, terima. Allah bisa dilihat di akhirat kelak, terima. Apa keberatan kita gitu loh. Lagian kita kan capek buat lagi. Hanya kita kan kalau kita memahami semuanya dengan baik, ya, dengan yang disampaikan oleh Rasul itu kita terima dengan baik, selesai perkara ini. Masalahnya kan itu tadi mungkin ya. Syaitan kan bekerja keras ya, bagaimana menyesatkan manusia. Ya, syaitan tidak ingin manusia ini masuk ke dalam surga dan menuju ridho Allah Subhanahu. Tentu banyak faktor lah ya yang menyebabkan hal itu. Tapi maksud saya bahwa hati-hati kita. Jangan sampai akal menjadi pijakan dalam berakidah, dalam beribadah. Ya, akal ini bukan sumber ilmu, tapi dia adalah sarana untuk memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi nggak gampang ini, ikhwan. A'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa qad fannada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi muqaddimatil aqidah al-hamawiyah hada tasawwur as-saqid al-batil wa dzakara wujuhan min dalalatil aqli ala butlani hadzal qaul fa kaifa yubayni Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla saghirin wa kabirin
linnasi hatta adabi qada'il hajah thumma la yubayyinu ma yajibu 'alal ibad an ya'taqiduhu fi rabbihim. Hadha min abtalil batil. Kita lihat pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad fanada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi muqaddimatil aqidah al-hamawiyah. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyangkal, ya, telah menyangkal pernyataan mereka yang di atas tadi, yaitu pernyataan yang mereka mengatakan bahwa terkait dengan mengenal Allah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu sandarannya adalah akal. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyangkalnya dalam kitab beliau fi muqaddimatil aqidah hamawiyah. Beliau punya kitab namanya Aqidatul Hamawiyah, dan beliau menjelaskan bantahan beliau terhadap mereka-mereka yang menyandarkan mengenal Allah atau apa yang boleh bagi Allah, apa yang nggak boleh, penyandarannya adalah akal. Ya, beliau beliau jelaskan di situ di dalam Aqidah Al-Hamawiyah punya beliau. Hada, kata beliau, kalaulah kita seandainya mengenal Allah itu pijakannya, sumbernya adalah akal, ya, beliau mengatakan hada tasawwur as-saqit al-batil. Ini adalah merupakan tasawwur, merupakan sebuah gambaran yang berantakan, yang batil, yang sakit artinya gugur, ya, gugur jatuh. Tasawwur yaitu semacam pandangan atau pendapat yang gugur, yang batil, ya. Wa dzakara wujuhan, dan Syekhul Islam menyebutkan beberapa sisi min dalalatil aqli, daripada petunjuk dalalah, petunjuk akal ala butlani hadal qaul. Ya, berdasarkan akal aja pun perkataan ini batil gitu. Nggak usah kita timbangi pakai dalil dulu. Pakai akal aja pun batil. Bagaimana batilnya? Fa kaifa yubayyinu Rasulu sallallahu alaihi wasallam kulla saghirin wa kabirin linnasi hatta adabil qada'il hajah thumma la yubayyinu ma yajibu 'alal ibad ay ya'taqidu fi rabbihim. Bagaimana mungkin Rasul menjelaskan semua perkara yang besar dan kecil kepada manusia sehingga adab qada hajat pun beliau sampaikan, kemudian beliau tidak menjelaskan apa yang wajib kepada para hamba untuk diyakini terkait dengan Rabb mereka? Hada min abtalil batil, ini kebatilan yang paling batil gitu loh. Artinya begini, perkara akidah itu sangat pokok dan sangat penting kan? Benar. Rasul, bukankah Rasul terkait dengan qada hajat beliau sampaikan? Maka kata Nabi SAW, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Kalau dalam tempat yang di fana, arti tempat yang terbuka. Kan nggak boleh kita qada hajat, ya. Baik kita buang air besar, buang kecil, adabnya demikian. Jangan kita menghadap matahari, ya, menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Itu adabnya. Sampai begitu kan Nabi jelaskan gitu. Perkara-perkara yang kecil seperti itu. Apatah lagi perkara akidah. Ya, perkara akidah. Ya tentu secara konsekuensi logisnya, kalau perkara yang remeh-temeh lagi tidak boleh kita katakan begitu. Itu dijelaskan oleh Nabi, apatah lagi perkara akidah. Begitu. Misalkan orang nggak tahu nih bagaimana adab qada hajat, dia menghadap kiblat aja. Selalu misalkan begitu dia. Tapi dia tahu tentang Allah SWT, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nggak ada masalah karena akidahnya selamat gitu. Paling dia berdosa aja, selesai gitu. Dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah kan begitu. Tapi kalau akidah ini bahaya, bisa jatuh dia ke kuburan, bisa ke kafiran dia, berbahaya. Begitu. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu. Secara akal aja nggak mungkin Rasul menjelaskan yang kecil-kecil lalu yang besar-besar dilupakan. Begitu itu nggak mungkin. Begitu ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa minal wujuh allati dzakara, di antara sisi yang beliau jelaskan lagi ini artinya Syekhul Islam sedang melakukan penebalan keterangan terkait dengan ini tadi. Jadi beliau tebalkan lagi keterangan beliau. Kata beliau begini, in kana ma yaqulu haula'il mutakallifun haula'il i'tiqadul wajib huwal i'tiqadul wajib wa hum ma'a dzalika uhilu, ya. Uhilu fi ma'rifatihi ala mujarri uqulihim wa an yadfa'u bimaktada qiyasu uqulihim, ya, madalla alaihi kitab wa sunnah nassan adh-dhahiran laqad kana tarkun nasi bila kitabin wa sunnah ahdalahum wa anfa'ala hada taqdir. Begitu ya. Dan di antara sisi-sisi yang beliau sebutkan, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau melakukan penebalan keterangan beliau. In kana ma yaquluhu haula'il mutakallimun, jika yang disampaikan oleh haula' mutakallim, ahlul kalam, al-mutakallifun, yang mereka ini notabene memberat-beratkan diri. Apa? Al-i'tiqad al-wajib, keyakinan yang wajib. Wahum, dan bersamaan dengan itu, mereka uhilu bidzalika, ya. Mereka pada hakikatnya
membawakannya dalam mengenal hal demikian itu, dalam mengetahui hal demikian itu, atau memindahkannya dalam memahami akidah yang wajib menurut mereka itu, ala mujarradi uqulihim, berdasarkan akal mereka. Jadi mereka mengatakan, ya akidah itu ya sumbernya akal. Bagaimana menurut akal? Bagaimana menurut bisa dipahami menurut akal mereka? Itu ya. Wa an yadfa'u maqtada, dan mereka menolak apa yang menjadi konsekuensi kias daripada akal mereka. Ya. Apa yang mereka tolak dengan konsekuensi akal mereka? Apa yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah secara nas dan secara zahir. Ya, maka kalau begitu bagaimana? Maka sungguh adalah meninggalkan manusia tanpa ada keterangan Al-Quran dan Sunnah, itu lebih mereka ini mendapatkan petunjuk dan lebih bermanfaat berdasarkan pendapat mereka ini. Itu. Jadi itu akhirnya begitu. Kalaulah akal ini menjadi sumber akidah mereka, jadi ngapain juga manusia dibebankan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Ini kata beliau, kan betul. Kalau menurut mereka lah, kalau seandainya akal itu menjadi pijakan dan menjadi referensi dalam berakidah, itu standarnya begitu kan, itu rujukannya, itu sumbernya. Ngapain juga orang disuruh berakidah dan harus melalui Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah? Ngapain juga? Orang kita masing-masing punya akal kok. Ya udah pakai akal aja lah. Gitu kan. Itu jadinya. Karena mereka menolak. Kalau mereka sudah berpijak kepada akal, maka kan dalil jadi tolak jadinya. Kan begitu dia. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mandiri dengan akal mereka. Jadi ngapain lagi memahami Al-Quran dan Sunnah? Udah buat-buat aja sendiri. Itu konsekuensi berikutnya itu. Ya. Makanya ikhwati billah, bal kana wujudul kitab sunnah dararan mahdan fi aslid-din. Bahkan kata beliau, adanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang sangat genting, ya, dalam asli din, dalam pokok agama. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang menjadi rujukan kita dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, muamalah dan akhlak, itu sebuah adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan primer dan satu-satunya sumber kita dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya yang ini perlu kita untuk sampaikan ulang ya di pertemuan yang akan datang, karena menurut saya belum juga terlalu dulu ini, karena memang ini sedikit agak panjang. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi saya pribadi dan antum sekalian untuk kembali mengikuti ya acara demi acara yang disajikan di Salam TV, terutama acara kegiatan kita ini, yaitu syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ketemu di lain waktu. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.